Nabi itu adalah manusia atau orang yang dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura masih dalam channel yang sama. Nah, yuk kita ikutin bagaimana pandangan Bob Sohn tentang Yesus. Seperti itulah. Bob Sohn ini adalah seorang Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Seperti itu. Yuk kita saksikan bersama-sama. Tuhan untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Ajaran itu disampaikan Tuhan kepada nabinya itu bukan melalui surat atau wesel post atau melalui WA atau melalui SMS yang harus dibaca dan penyampaian itu menggunakan tulisan. Tidak, itu langsung diucapkan, disampaikan kepada nabinya, lalu nabinya menyampaikan langsung kepada orang-orang yang ditunjuk sebagai penerima ajaran itu, sebagai penerima pesan itu. Makanya bahasanya itu kan the messenger, ya? Penyampai pesan, begitu. Bukan pembuat pesan, bukan pembuat pesan. Ini yang harus bisa kita. Kalau menurut saya saya tidak mau mengkurung pemikiran saya seperti apa yang saya sampaikan tadi kayak di TikToknya Pil Pahit itu. Saya nggak terima begini. Apa sih hak kita menilai kualitas seorang nabi dari pikiran kita gitu. Nabi yang betul-betul itu sudah terkonfirmasi dan bukan hanya hari ini, tapi sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Begitu. Masya Allah. Ini kok udah pemahamannya udah kok Islamable banget ini. Bang Bob. Itu sebenarnya gini ya, Umi. Sebenarnya kalau Islam ya mungkin boleh pandangan teman-teman seperti itu, tapi kalau saya justru menggunakan ini kondisi saya sebagai manusia dalam keadaan normal gitu. Waduh. Gitu. Karena kalau kita kaji seperti itu, karena begini ya, Nabi dari awal sampai akhir itu sama-sama Nabi, sama-sama manusia. Itu yang paling penting. Kalau kita kaji lagi, Nabi Nuh itu bisa tulis apa enggak sih? Ada yang Bang BSS, saya izin bertanya dulu Bang sebelumnya Bang, aku dari agama mana ya Bang? Saya Nasrani. Nasrani. Iya. Dan dalam pandangan Abang sendiri saat ini Yesus itu kondisinya bagaimana Bang dalam pandangan Abang Bang? Lah kalau kondisinya saya nggak tahu, nggak pernah ketemu. Maksud saya posisinya Bang, posisinya Bang Bu. Oh, kedudukannya gitu ya? Kedudukannya. Iya kan, Yesus sendiri sudah mengatakan, aku datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Bang, tolong pertegas Bang. Aku Utusan dong. Tapi nih Bang, gara-gara ini Liva ngomong kayak gitu Bang. Utusan dong. Utusan. Oh iya dong. Masya Allah. Astagfirullah. Akhirnya aku ya. Masya Allah. Ya, jadi gini ya, Bang Bob. Sebentar nih, biar aku sampaikan. Lanjut. Yesus sendiri bilang apa? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, ya, tapi menyempurnakan, ya, memperbaharui, memperbaiki apa yang keliru. Aku datang bukan untuk merubah. Berarti kedatangan Yesus itu membawa sesuatu dong, ya. Artinya apa? Dia datang dengan membawa sesuatu. Orang yang membawa sesuatu itu, ya, di zaman modern sekarang inilah gitu ya, kurir ya, COD apa D itu ya, pokoknya dia kan itu utusan ya, diutus bawa ini gitu, sampaikan ke sana gitu loh. Kalau seperti pemahaman teman-teman saudara kita yang lain, saya coba untuk menjelma ke dalam pemahaman itu, masuk ke dalam pemahaman itu. Kalau Yesus itu Tuhan, ngapain dia tegaskan ke orang-orang, aku datang bukan untuk merubah hukum Taurat,
Lah hukum Taurat itu dari Tuhan, ngapain dia konfirmasi ulang? Kan begitu. Sebenarnya kalau Yesus itu Tuhan, hukum Taurat itu kan milik dia. Ngapain dia menunjukkan ada sesuatu yang dia bawa bukan dari hukum Taurat yang terlebih dahulu disampaikan. Kalau Yesus itu Tuhan, ya cabut aja hukum Taurat, buat hukum baru, kira-kira begitu ya. Karena kan dia yang punya gitu loh. Ngapain dia takut dikatakan dia menghilangkan, dia menghapuskan hukum Taurat? Itu kan bahasa itu untuk meyakinkan orang, oh jangan salah, jangan keliru, saya bukan mau menyediakan hukum Taurat. Gitu ya. Pada saat itu kalau kita memahami nas itu sebagai suatu peristiwa, satu kejadian. Begitu. Kemudian ketika murid-muridnya bertanya, kemanakah engkau akan pergi? Lah kalau Yesus Tuhan ngapain ditanya kemana pergi? Artinya apa? Dari percakapan itu, murid-murid Yesus ini tidak tahu Yesus itu mau kemana. Kalau murid-murid itu menganggap atau meyakini Yesus itu Tuhan, apa mungkin ditanya, Tuhan kau mau kemana? Gitu. Gimana itu ya? Itu murid-muridnya ya. Itu ada ya di kitab Yohanes ya. Coba lu bayangkan kita tahu nih Tuhan nih, dia mau pergi ngapain, kemana kok Tuhan? Itu ya. Jadi sebenarnya pemahaman murid-muridnya seperti apa terhadap Yesus ini? Dan pembicaraan itu kan kita bisa menarik satu eksegesis ya, terserah dikatakan eksegesis mandiri, eksegesis Helikopter. BNI, eksegesis BRI gitu ya. Helikopter ada bang. Abang memang pakar hukum ya bang ya, sesuai foto ya bang ya. Bukan pakar sih, saya Ya, maksudnya bekerja di bidang hukum lah ya. Iya, kebetulan saya diberi kesempatan menjadi advokat. Gitu. Oh iya, pemilihan kosakata abang itu bagus itu bang, logika abang bagus. Sebenarnya Jadi setidaknya orang-orang yang di bawah ini yang sedang membangun wacana, kalian bisa lihat sendiri ya. Kalian bisa follow Bang BSS juga. Iya, jadi sebenarnya yang saya katakan tadi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, itu sebenarnya logika manusia awam. Semua manusia punya logika yang seperti itu. Makanya saya katakan, kalau kita berbicara dari doktrin, maka yang muncul adalah apa yang sudah tertanam, apa yang sudah di pikiran kita. Kita hanya menyampaikan di pikiran saya ini, ya, gitu loh. Itu tidak bisa dijadikan satu standar untuk berpikir. Karena apa? Masing-masing orang punya doktrin, punya pemahaman yang sudah dikonsumsi dari kecil sampai besar, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya terkait dengan siapa Yesus, begitu ya. Lalu Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapa, ya. Lalu murid-muridnya bertanya lagi, bolehkah kami melihat Bapa itu? Ya. Kalau kita pakai ayat-ayat nanti ini seolah-olah nanti ini kayak kuliah teologi ya. Saya nggak usah pakai ayat-ayat tapi inti-intinya. Lalu Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu ya. Ada yang ditanyakan, bolehkah kami melihat Bapa? Gitu loh. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Gitu. Kalau dari pembicaraan itu, kalau dikatakan begini, itu kan kiasan, begitu ya. Kiasan bukan menunjukkan dua predikat. Ya, kiasan itu contoh rambutmu seperti aliran sungai Gangga, gitu ya. Itu membandingkan antara satu subjek dengan sesuatu atau satu objek dengan sesuatu, itu kiasan. Itu perumpamaan. Tetapi siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Gitu loh. Artinya apa? Yesus itu mewakili Bapa. Yesus itu sudah menjadi bagian dari Bapa. Nah, pertanyaannya, Yesus bagian dari Bapa itu seperti apa? Harus kita lihat secara utuh lagi. Dan pada saat kebangkitan Yesus sendiri pun,
itu sudah terjawab. Gitu. Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu salah satu keajaibannya. Kalau Yesus Tuhan, itu tidak ajaib. Kalau Yesus Tuhan itu nggak ajaib. Bangkit dari antara orang mati hal kecil bagi Tuhan. Orang dia yang punya hidup dan mati manusia kok. Dan jadi ngapain itu istimewa? Gitu loh. Musa membelah lautan. Itu suatu yang wow bagi Musa, tapi bagi Tuhan enggak lah. Jangankan membelah lautan, mengeringkan lautan pun gampang bagi Tuhan. Lah ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kok itu menjadi suatu hal yang teristimewa bagi para pengikutnya. Kalau Yesus itu Tuhan. Yesus membangkitkan Lazarus. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa itu harus wah? Terima kasih Tuhan, cukup. Karena itu pekerjaan-pekerjaan yang bukan sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Gitu loh. Tapi kan di dalam Alkitab itu dicontohkan untuk menunjukkan apa? Ada sesuatu yang beda dari manusia biasanya. Perbedaannya itu apa? Yang lain tidak utusan, Yesus utusan. Sehingga Bapa berkata, hanya kepadanya lah aku berkenan. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, terbukalah langit, turunlah berupa burung merpati, lalu terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Ya, Yesus minta bangkitkan orang mati, bangkitkan ya Bapa, permuliakanlah anakmu seperti anakmu mempermuliakan engkau. Akhirnya Lazarus bangkit. Apa Yesus minta? Terjadi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Yesus pernah nggak bilang, itulah kehebatanku? Enggak. Itulah kesaktianku? Enggak. Sampai Imam Yahudi bertanya, dengan kuasa apakah engkau mengusir roh jahat itu? Apakah dengan kuasa Beelzebul? Ya. Di situ Yesus katakan apa? Tidak. Pada saat itu Yesus melakukan semua itu dijawab oleh Yesus ketika dia mau bangkit naik ke surga itu. Apa dia jawab? Segala yang kukatakan adalah perkataan Bapakku, dan yang kulakukan adalah pekerjaan Bapakku. Clear. Yesus mengaku itu. Itu kan kiasan. Dia adalah Bapa, dan itu perkataan adalah Bapa. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau memang Yesus adalah Bapa, ngapain dia konfirmasi bahwa semua yang dia lakukan itu bukan dari dirinya? Itu kan konfirmasi, itu penjelasan. Jangan kira aku yang hebat ya. Yang kukatakan itu perkataan Bapa, yang kulakukan itu pekerjaan Bapa. Jadi yang hebat Bapanya, bukan aku. Itu loh. Lah kok sekarang kok malah ada yang bilang lagi Yesus itu adalah Allah. Ya, bagi mereka saya hormatilah, saya hargai pemahaman itu ya. Saya juga tidak mau memaksakan gitu. Tetapi saya harus kasih alasan kenapa bagi saya Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah. Ketika saya mengatakan Yesus bukan Tuhan, apakah saya tidak mencintai Yesus? Tunggu dulu. Yesus mengkonfirmasi dan memastikan bahwa ketika kita mencintai Yesus, tandanya apa? Apa indikatornya kita mencintai Yesus? Yesus mengatakan, siapa yang melakukan perkataanku dan menjalankan perintahku, dialah yang mencintai aku. Itulah orang yang mencintai Yesus. Lakukan apa perkataan Yesus, lakukan perintahnya. Bukan akui dia Tuhan. Yesus tidak pernah, kalau kau cinta kepadaku, aku adalah Tuhan, sembahlah aku, akui aku, tidak. Itu semua terkonfirmasi dari kita. Tapi kalau sudah kita memahaminya dari doktrin, yaitu tadi, ketika itu menjadi doktrin, wah enggak dong, wah ini dong, ya doktrin silakan, gitu loh. Tetapi kalau kita mau mencari dengan terlepas dari doktrin itu tadi, dogma itu tadi, pengajaran itu tadi, ya saya secara pribadi seperti tadi itu argumentasi dari saya begitu. Karena kalau dikatakan apakah Yesus itu ada sejak awal mula,
iya, dia sudah ada. Wah, kalau bagi saya tidak. Yesus itu ada sejak di kandungan Bunda Maria. Karena yang disebut Yesus itu adalah manusianya. Nah, manusia itu ada sejak di kandungan. Ketika malaikat Gabriel bertemu dengan Yusuf ketika Yusuf ingin meninggalkan Maria, lalu mengkonfirmasi, hei, anak yang ada di kandungannya itu dari Roh Kudus, berilah namanya Immanuel. Begitu loh. Nah, begitulah pendapat seorang Kristen ini yang bernama Bobson. Nah, BSS atau Bobson ini tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Artinya di sini Bobson tidak mempercayai, walaupun dia itu seorang Kristen, dia itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Seperti itu. Sebagaimana yang umat Islam meyakini bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Seperti itulah. Terima kasih Anda telah menonton channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal, dan mudah-mudahan Anda diberikan kesuksesan. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.